Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas DAAC akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu closest spread problem dengan algoritma divide and conquer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027. Nama saya Mahfudatin Ilmialia dengan NIM 1924 1010 3003. Nama saya Bukir Lingga, NIM 1824 1010 3056. Nama saya Irsyadul Anam Hasani, 1724 1010 3029. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari closed pair problem. Closed pair problem adalah masalah geometri komputasi yang mana diberikan n titik dalam ruang metrik. Lalu dicari pasangan titik dengan jarak terkecil di antara titik yang lain. Dan untuk metode divide and conquer adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah semula menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Jumlah entitas datanya dan masih memiliki sifat alamiah yang sama. Pemecahan ini dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh kasus dasar. Nah, selanjutnya strategi problem solving. Dijelaskan oleh Irsyadul. Ya, untuk divide sendiri yaitu membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Kemudian untuk conquer sendiri yaitu menyelesaikan masing-masing ke sub masalah secara langsung atau secara rekursif. Kemudian untuk combine menggabungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi untuk persoalan semula. Nah, untuk selanjutnya ini ada skema umum algoritma. Nah, untuk algoritmanya yaitu nama algoritma, prosedur divide and conquer, input and integer. Di sini nama algoritma di sini menyelesaikan masalah dengan algoritma D dan C. Masukannya atau input yaitu masukan yang berukuran n. Sedangkan outputnya solusi dari masalah semula. Lalu ini ada buka kurung, deklarasi, lalu di bawahnya R, K, titik 2 integer. Lalu algoritma if n kurang lebih sama dengan n0 dan ukuran masalah sudah cukup kecil. Lalu solve upah masalah yang berukuran n ini, lalu else bagi menjadi r upah masalah masing-masing berukuran n per r. For masing-masing dari r upah masalah do. Selanjutnya divide and conquer buka kurung n per k tutup kurung. Lalu n for combine solusi dari r upah masalah menjadi solusi masalah semula. Setelah itu n if. Untuk cara kerja algoritma D dan C pada proses pair problem yaitu permasalahan di sini diberikan himpunan titik P yang terdiri dari n buah titik.
dalam kurung XI, YI pada bilangan 2 dimensi. Tentukan sepasang titik di dalam P yang jarak terdekat satu sama lain. Jarak dua buah titik P1 sama dengan X dalam kurung X1, Y1 dan P2 sama dengan X2, Y2. Biasanya untuk penyelesaiannya itu menggunakan rumus D sama dengan akar dalam kurung X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y1 minus Y2 pangkat 2. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama asumsinya itu N sama dengan 2 pangkat K dengan titik-titik sudah diurut berdasarkan absis X. Pertama, solve. Jika N sama dengan 2, maka jarak kedua titik dihitung langsung dengan rumus Euclidean. Kedua yaitu divide. Bagi himpunan titik ke dalam dua bagian, S1 dan S2. Setiap bagian mempunyai jumlah titik yang sama. L adalah garis maya yang membagi dua himpunan titik ke dalam dua subhimpunan, masing-masing N per 2 titik. Tiga yaitu conquer. Conquernya yaitu secara rekursif, terapkan algoritma D dan C pada masing-masing bagian. 4. Combine, yaitu pasangkan titik yang jaraknya terdekat pada 3 kemungkinan letaknya. A. Pasangan titik terdekat terdapat di bagian S1. B. Pasangan titik terdekat terdapat di bagian S2. C. Pasangkan titik terdekat dipisahkan oleh garis batas L, yaitu 1 titik di S1 dan 1 titik di S2. Baik, selanjutnya yaitu kode dan running programnya. Di sini terdapat dua modul yaitu import math sama copy. Lalu dibuat class point yang isinya yaitu titik-titik dari X dan Y. Selanjutnya ada method this, itu berada di luar class point dengan parameter P1, P2. Nah, P1 dan P2 ini merupakan titik-titiknya. Lalu method ini akan mereturn nilai dari math.scored yaitu P1.x kurang P2.x dipangkatkan 2 ditambah P1.y dikurangi P2.y dipangkatkan 2. Lalu ada metode brute force yang mana parameternya yaitu P, N. P ini merupakan titiknya dan N ini merupakan panjang dari base case-nya. Kebanyakan kalau di closest pair problem ini base case-nya itu N-nya itu paling besar yaitu 3 dan paling kecil itu 2. Lalu di dalam metode ini terdapat variabel min-vol itu nilainya float infinity. Lalu terdapat perulangan for I in range N dan for J in range I plus 1, N. Jika nilai dari jarak titik indeks ke I, jarak dari P indeks ke I, P indeks ke J itu lebih kecil dari nilai min-vol, maka nilai min-vol akan sama dengan nilai dari jarak P indeks ke I, P indeks ke J. Lalu metode ini akan mereturn nilai dari min-vol. Selanjutnya ada metode strip closes dengan parameter strip, size, D. Di mana di dalam sini terdapat variabel min-vol itu sama dengan D, lalu terjadi perulangan for I in range size, nilai J itu akan sama dengan I plus 1. Lalu dilakukan perulangan kembali ketika nilai J itu lebih kecil dari size, dan strip indeks ke J.Y dikurangi strip indeks ke I.Y itu lebih kecil dari nilai min-vol, maka nilai dari min-vol itu akan sama dengan jarak dari strip indeks ke I, strip indeks ke J. Dan selanjutnya variabel J akan ditambahkan 1. Lalu metode dari strip closes ini juga akan mereturn nilai dari min-vol. Selanjutnya ada metode closes util, yang mana ada parameter P, Q, dan N. P ini merupakan titiknya, Q merupakan titik kopiannya, dan juga ada N yaitu panjangnya. Di dalamnya terdapat case yaitu jika N lebih kecil sama dengan 3, yang mana ini merupakan base case-nya, maka dia akan mereturn memanggil metode dari brute force dengan inputan P, N. Lalu selanjutnya ada nilai variabel mid itu sama dengan N dibagi 2, itu untuk menentukan
membagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan juga kanan. Lalu ada variabel midpoint, itu sama dengan P indeks ke mid, nilai dari mid yang tadi. Lalu ada PL dan juga PR, yang mana PL itu merupakan titik subtitik bagian kiri. Jadi dia akan mengambil titik dari 0 sampai dengan batasnya yaitu mid, nilai tengah tadi. Kalau PR itu merupakan subtitik bagian kanan. Jadi dia akan mengambil nilai dari nilai tengah sampai nilai list terakhir, titik terakhir. Lalu ada DL dan juga DR. DL itu merupakan jarak, sehingga dia memanggil nilai dari closest util dengan inputan PL, Q, mid. Lalu ada DR, dia akan memanggil metode closest util dengan inputan PR, Q, dan N kurang mid. Lalu ada variabel D, itu sama dengan min DL, DR. Ini fungsinya untuk mencari nilai terkecil antara DL dan juga DR. Lalu terdapat variabel strip P dan juga strip Q yang mana berisi list kosong. Lalu ada LR itu sama dengan PL ditambah PR yang tadi. Lalu selanjutnya terjadi perulangan, yaitu for I in range N, itu sama dengan jika nilai dari absolut LR indeks ke I.X dikurangi midpoint.X itu lebih kecil dari nilai D, maka strip P itu akan ditambahkan ke dalam nilai dari LR indeks ke I. Namun, nilai dari LR indeks ke I akan ditambahkan ke dalam list strip P. Lalu jika absolute Q indeks ke I.X dikurangi midpoint.X lebih kecil dari nilai D, maka nilai dari Q indeks ke I itu akan ditambahkan ke dalam list strip Q. Lalu ada strip P dot sort key lambda akan mereturn nilai dari point.y. Jadi di sini dia akan mengurutkan nilai dari pada bagian titik y-nya. Lalu ada variabel min A dan juga min B, masing-masing sama dengan min dalam kurung D, strip closest dengan parameter strip P dikurang len strip D. Lalu ada variabel min B itu sama dengan min dalam kurung D, strip closest dengan parameter strip Q, len strip Q, D. Lalu akan mereturn nilai dari min A, min B. Dia akan mencari nilai terkecil dari min A dan juga min B. Lalu selanjutnya ada method closest dengan parameter P, N dengan isinya yaitu P.sort key sama dengan lambda point.x. Lalu ada variabel Q itu sama dengan copy.deepcopy P. Jadi dia akan mengcopy titik dari P itu, lalu dimasukkan ke dalam nilai Q. Lalu ada Q.sort key sama dengan lambda point.y. Lalu dia akan mereturn nilai dari closest util dengan parameter P, Q, N. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh titiknya, yaitu ada titik 2,3, 12,30, 40,50, 5,1, 12,10, dan juga 3,4. Lalu ada variabel N yang merupakan panjang dari list P tadi. Di sini dia akan mencari jarak terkecilnya dengan output yaitu 1,414 sekian. Selanjutnya, alasan algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya. Nah, dalam permasalahan yang ada pada proses of problem ini, terdapat permasalahan yang dapat diselesaikan dengan divide and conquer. Yang pertama, divide. Divide ini implementasinya pada saat terdapat banyak data dalam list atau array, maka dapat dipecah-pecah menjadi subarray. Untuk conquer sendiri, implementasinya pada saat pembagian subarray-nya, dan itu terjadi saat rekursif. Dan untuk combine terjadi ketika D sama dengan min.
DL, DR. Jadi untuk combine ini ketika ditemukannya jarak minimal dari sebuah region. Ya, kemudian setelah hasil dari kedua pemanggilan rekursif didapatkan, ya, kemudian setelah hasil dari kedua pemanggilan rekursif didapatkan, fungsi akan mencari nilai terkecil dari kedua pemanggilan. Kedua pemanggilan fungsi tersebut dihadapkan dapat memberikan jarak pasangan titik terpendek di kedua segmen, dan secara logis dapat disimpulkan bahwa jarak terpendek untuk keseluruhan kasus adalah nilai minimal dari kedua region tersebut. Ya, untuk kompleksitas waktu, yaitu asumsi sama dengan N per 2 K. T. Asumsi sama dengan N 2 pangkat K. Tn yaitu jumlah perbandingan pada pengurutan dua buah updatable plus jumlah perbandingan pada produk prosedur mark. Untuk rumusnya sendiri akan dijelaskan oleh Fogiani. Untuk rumusnya, Tn sama dengan buka kurung A, N sama dengan 1. Lalu bahannya 2T, buka kurung N per 2, tutup kurung plus Cn, N lebih dari 1. Setelah itu didapat pola 2 pangkat K, Cn, T buka kurung N per 2 pangkat K plus KCN. Dan hasilnya yaitu 0 buka kurung N 2 log N tutup kurung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.